Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kampung kerokan berkuah, singgah sebentar di Pasir Rambah. Makan siang sudah selesai, sudah saatnya dengar ceramah. Nak pantun le? Hah? Le, coba lagi le. Dia no ngantuk. Makan siang gulai ayam bucu ubi, duduk berselo di bawah rumah tinggi. Kok lai beko yang Indo sonang di hati, minta maafku dari kini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Soko Pusoko, pucuk suku Caniago, cucu keponakan Wang Sumondo, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dalam acara halal bihalal suku Caniago Syawal 1445 Hijrah. Semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan kita nikmat, Allah yang menggerakkan kita, langkahan kaki kita, ayunan tangan kita menuju ke istana ini, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin pantas kita ucapkan dengan lisan kita, dan nikmat yang diberikan oleh Allah kita pergunakan sebaik-baiknya, baru berkah kita dapatkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita berdoa, ya Allah berkahi nikmat kami. Berkah itu apa? Berkah itu adalah liyazdadul khair, bertambahnya kebaikan. Allah titipkan duit, gaji, baik dari hasil sawit, dari hasil gotah, dari hasil keringat kita, jualan kebun kita, Allah titipkan. Dengan duit itu kita pergunakan ke yang baik-baik, baru berkah dia. Kalau duit itu kita bikin ke narkoba, tidak berkah dia. Ada satu lagi nih, selain narkoba yang dapat memiskinkan kita, judi online. Itu, mohon maaf, aku lagu pantun dari awal tadi. Jadi kalau kita ingin berkah, syaratnya satu aja. Pergunakan yang Allah berikan untuk mendekatkan diri untuk kebaikan. Kalau kita kerja cari nafkah, kita kasih nafkah anak istri kita, insya Allah duit itu berkah dia, dimakan dan jadi tenaga untuk beribadah kembali kepada Allah. Jadi salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan togang. Untuk nampak saja dong. Serius bona selawat lalu. Abeko di video wabek judulnya Wang Caniago berselawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Insyaallah semoga berkah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan lamanya kita menjaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Beribadah puasa di bulan Ramadan tidak pernah kita tinggalkan. Bahkan saking kita dekat dengan Allah itu Bapak Ibu, dalam kesendirian suang-suang waan minum penuh nak wan. Aku awak, sebab awak sedang bawa puasa. Pasti mandi awak di Sungai Okan tu weko nyolom wak, walaupun sehaus apapun nak wak minum setoguk dua toguk no tolok. Kita sedang berpuasa. Walaupun tidak ada orang yang lihat, karena ini di bulan Ramadan kita sedang berpuasa. Tak mau kita melanggar perintah Allah itu. Tak mau kita melanggar, tak mau kita bermaksiat, karena ini di bulan Ramadan kita sedang berpuasa. Tapi itu terkadang anehnya. Anehnya kita terutama orang Indonesia. Ya, jadi ini Indonesia umum. Jadi kalau marah-marahlah se-Indonesia. Kalau sabuk uangkan kemarah uangkan. Anehnya orang Indonesia, dia takut makan yang haram. Dia takut membatalkan puasanya karena dia sedang berpuasa. Dia takut dikasih babi ini makan, tidak mau dia ini haram. Dikasih minuman keras, nggak mau dia ini haram. Tapi banyak orang Indonesia ini nggak takut dapat penghasilan yang haram. Padahal sama saja. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, kamu sedang berpuasa, kelaparan kita dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, bunyi sirine masjid, azan siap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wak minum setengah toguk air itu lopeh dahaga wak, konyang awak, begitulah dunia. Dengan banyaknya fenomena, banyak kejadian yang terjadi dalam hidup kita, semua akan sirna, semua akan hilang. Jadi tak perlu kita berpikir panjang, tak perlu kita terbuai olehnya, tak perlu kita kejar. Semakin awak oja, semakin lohti awak. Maka Bapak Ibu, orang tua kami, teman-teman kami, adik-adik kami, pertama hubungan dengan Allah telah kita selesaikan dengan baik insya Allah. Semoga puasa kita, tilawah kita, baca Quran kita, sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah. Masuklah kita ke 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Mulai kita diciptakan dari laki-laki, dari perempuan, sampai kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu. Ini tujuan yang pertama. Idul Fitri datang untuk kita saling memahami, saling mengenali. Bagi kita yang punya keluarga jauh di kampung, jauh di rantau, pulang melihat orang tua, melihat sanak saudara yang ada di kampung. Dia di rantau mencari nafkah untuk keluarganya. Pas hari Lebaran pulang, ada keluarga yang ditengok. Orang tua masih ada, bisa bercengkrama, menatap wajahnya, mencium tangannya, mencium keningnya, bersujud di kakinya.
bagi orang tua yang telah tiada pulang menziarahi kuburannya, dan juga sanak saudara yang ada di kampung ini. Maka momentum halal bihalal ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, salah satu tujuannya adalah untuk mempereratkan silaturahim di antara kita. Kita siapa? Di kampung ini bersuku-suku. Kita suku Caniago, ada pimpinan suku kita. Biar tidak tercerai-berai, kita disatukan dalam wadah halal bihalal. Sinfani minan nasi iza saluha saluhan nasu kullu, wa izal fasada fasadan nasu kullu. Ada dua jenis manusia, dua golongan manusia. Apabila manusia ini baik, baik manusia semuanya. Dan apabila manusia ini rusak, rusak manusia semuanya. Siapa dia? Al-umara wal fuqaha. Pertama pemimpin, yang kedua adalah ulama. Tidak bisa dipisahkan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat sebelum dimakamkan Rasul berkumpul mencari pemimpin, siapa penerusnya. Maka kita kenal dengan Khalifatul Rasyidin Abu Bakar. Karena seorang gerombolan kaum harus ada yang diangkat pemimpin. Kalau nolai yang diangkat pemimpin, banyak macam pendapat silap, pendapat bisa hancur, bisa berantakan. Maka kita dipimpin yang kita beri nama Soko Pusoko atau Pucuk Suku. Maka pemimpin apabila baik, baik semuanya. Ketika itu ada segerombolan orang mengadu kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa mak? Siapa bu? Khalifatul Rasyidin yang keempat, pemimpin setelah Utsman bin Affan. Ya Ali, di masa kepemimpinanmu ini ya Ali, semuanya berantakan. Masyarakatnya nggak ada yang kompak lagi. Masyarakatnya sudah tidak kompak. Apa kata orang mengadu kepada Ali? Tidak seperti kepemimpinan Utsman bin Affan. Tidak seperti orang pendahulumu ya Ali. Apa kata Ali? Jamaah yang berbahagia, Bapak Ibu, orang tua kami yang berbahagia. Semasa Utsman bin Affan, rakyatnya yang dipimpinnya seperti saya, kata Ali. Dan sedangkan semasa saya, yang saya pimpin seperti kamu. Jadi rakyat gambaran pemimpinnya, pemimpin gambaran rakyat. Yang pertama, oh siapa pemimpin? Pemimpin dari bawah. Kullukum ra'in, kata Rasul, wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kalian semua ini pemimpin. Bapak pemimpin di rumah tangganya sebagai ayah, sebagaimana disebutkan oleh mama suku kita tadi. Kita ini pemimpin di rumah tangga kita. Kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas kita seorang bapak. Makanya tadi yang disebutkan saya sangat setuju sekali. Sekarang perekonomian bangsa kita rusak. Rakyat rusak, generasi penerusnya rusak. Salah satu penyebabnya adalah narkoba, yang kedua judi online. Kita lihat sekarang betapa banyak uang Indonesia, terutama di Riau, itu tersebarnya bukan di Indonesia tapi pergi ke luar negeri. Kalau duit itu berputar, Bapak Ibu, orang tua kami, kalau berputar di sekitar awak duit itu, yang kaya uang awak. Aku bekojoku, mododo sawit ku dapet ku pas 1.000, ku bolikan cinduo, wak jual cinduo, ku beko dibolinya topuang, uang kode topuang. Wiko uang punya topuang, kau beko poi dibolinya pula alat bahannya. Itu juga orang awak. Tapi kalau judi online, awak depo, awak masukkan situ, websitenya poi ke luar negeri. Kalau awak duitnya masuk ke luar negeri, maka hancur nanti perekonomian Indonesia, hancur awak. Bapak Ibu ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maisir. Maka dalam Al-Qur'an itu diberi istilah judi itu maisir. Hal yang mudah, tanpa melakukan apa-apa bisa. Tapi ingat, rejsum min amalis syaitan, kata Allah. Itu adalah najis perbuatan syaitan.
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selamatkan generasi anak-anak kita, menjadi tanggung jawab kita. Ibu-ibu madrasatul ula bagi anaknya di rumah, tanggung jawab, sehingga nanti terutama di suku awak kau, terutama di suku Caniago kau, semoga terhindar dari yang namanya narkoba, sehingga terhindar dari namanya judi online dan perbuatan yang bukan hanya saja merugikan dirinya, tapi bisa menghancurkan keluarganya. Belum pernah dengar cerita, Bu, lain seorang ibu di Pekanbaru dan tiba-tiba gasnya hilang. Apa kalau hilang? Dijual di anaknya. Untuk apa tuh? Ya untuk itu, yang dua tadi tuh. Semoga tidak terjadi di negeri, khususnya di suku awak. Oh, amin ya Rabb. No lain kan? No lain, no. Semoga no lain, no. Amin. Itu yang pertama, awak pemimpin. Pemimpin ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, semua yang mengatasnamakan rakyat, semua yang atas menamakan warga, semua yang atas menamakan orang banyak akan bertanggung jawab nanti kepada yang di atas namakannya. Tapi jika pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil, kita bisa mengayomi anak-anak kita, mengayomi orang-orang sekitar kita, kita pertama dulu masuk ke dalam surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Pemimpin, kalau pemimpin baik, masyarakat juga baik. Yang kedua, ulama. Ulama, ada enggak baik Ustadz? Ada. Ulama ini panggilan untuk orang yang berilmu. Di negeri kita namanya Ustadz. Ustadz ini dia berilmu, dia ceramah, dia guru Ustadz. Kalau bahasa Arabnya Ustadz guru. Pergi kita ke Mesir, namanya Syekh. Dipanggil Syekh. Di sini juga udah banyak manggil Syekh. Ada orang-orang Arab datang Syekh. Kalaulah ulama tidak baik, pemimpin tidak baik, rakyat otomatis tidak baik. Kenapa? Karena nggak ada lagi suri tauladan. Jadi itu orang tua kami, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya ulama adalah ulama yang didatangi oleh pemimpin. Sejelek-jeleknya ulama adalah ulama yang mendatangi pemimpin. Jadi itu, insya Allah kita akan didik anak-anak kita, terutama anak-anak suku Caniago ini, untuk bisa melanjutkan kaderisasi ulama nanti di negeri kita ini. Kita sokong, kita dukung kemanapun dia kuliah. Gak ada biaya, kita bantu selagi dia menuntut ilmu di sekolah manapun. Sudah tanggung jawab kita bersama. Bersatu kita, insya Allah pendidikan anak cucu Caniago ini akan terjamin. Amin ya Rabbal alamin. Setengah jam lain. Lanjut. Lanjut ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita lita'arofu. Kita sudah saling memahami. Oh, iko wang Caniago, iko wang Semondo, oh iko keluarga Caniago, kita lah kenal. Yang kedua, fungsi dari kitab silaturahim halal bihalal ini apa? Litafahum. Itu T yang kedua. T pertama tadi ta'aruf, T yang kedua tafahum, saling memahami, saling mengerti kita kondisi keluarga. Oh, iko seperti iko, wajib awak bantu. Oh, iko lagi iko penghasilannya, wajib awak bantu. Paling tidur di suku awak ko. Tahu awak, jangan sampai lai yang kelaparan, jangan sampai lai yang rayu nobo baju, jangan sampai lai yang Idul Fitri nobo kue. Inyo ikut tanggung jawab awak, terutama awak di suku awak ko. Kalaulah tafahum awak, saling memahami awak, ikut model kuangnya, maka muncul yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Itu fungsinya. Kalaulah sebuah jamaah, sebuah perkumpulan, sebuah suku, tidak ada tolong menolong, tidak ada kita saling memahami, tidak ada kita saling menang, untuk apa ada sebuah golongan? Maka ta'awun itu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Selagi itu untuk kebaikan, selagi untuk di jalan Allah, lakukan, bantu dia, tolong dia, sokong dia, insya Allah pahalanya pun mengalir kepada kita. Karena apa tujuan kita? Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah ada hari setelah hari dunia, yaitu hari akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir
Terakhir, selagi kita hidup, mari kita perbanyak berbuat baik. Kalaulah tujuan hidup kita ini untuk supaya orang ridho kepada kita, supaya orang suka dengan kita, mustahil, tak bisa. Jangan sama sekali mencari sukanya orang, jangan sama sekali mencari ridhonya orang, karena kalian tidak akan bisa. Sebanyak-banyak orang suka, pasti yang tidak suka. Tapi carilah ridho Allah, Allah yang menggerak-gerikkan hati manusia. Selagi kita sebagai pemimpin, yang kita buat itu sesuai dengan apa yang Allah berikan, laksanakan. Kita sebagai masyarakat, sebagai warga, sebagai cucu keponakan, yang kita perbuat ini tidak menyalahi syariat, kita lakukan. Jangan mencari puja-puji orang, nggak akan dapat. Orang yang mencari puja-puji orang, maka dia akan sengsara. Tapi carilah puja-pujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu apa yang kita perbuat hari ini, seperti pesan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta, perbuat sesukamu. Di dunia ini kamu hidup, mau apa silakan. Kau mau lakukan apapun, terserah. Perbuat sesukamu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan berakhir, kamu akan menghadap Allah. Cintai orang yang kau cintai sesukamu, sayangi yang kau sayangi sesukamu, nggak ada larangan. Akan tetapi kalian akan berpisah. Kalian akan berpisah. Baik dipisah ketika kita hidup, kalau Allah sudah takdirkan, ataupun dipisah ketika kita sudah meninggal dunia. Maka oleh sebab itu, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, tindak tanduk kita, meski tidak diketahui oleh orang, Allah mengetahui dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita saling memaafkan, mari kita saling mengizinkan apapun dosa yang terucap oleh lisan, yang terbuat oleh tangan, yang kita ketahui, yang sengaja maupun tidak sengaja. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah orang pemaaf, memaafkan kesalahan dan meminta maaf. Jauhilah orang-orang yang bodoh, yang berdendam, yang tanpa memaafkan. Insya Allah halal bihalal ini sebagai ajang kita meminta maaf dan dimaafkan, terutama nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, tahun depan berjumpa lagi. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun depan lagi dalam keadaan ekonomi yang sehat, ekonomi yang kuat, ekonomi yang selamat dunia maupun selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pribadi meminta maaf minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Aidul Fitri 1445 Hijrah. Semoga Allah menerima ibadah amal puasa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.